Halo teman-teman semua. Eh, Welcome to Talent Connect keempat. Setelah 1 bulan kita nggak buat Talent Connect dan akhirnya kita kembali lagi bersama aku Fendi di sini. Jadi hari ini kita akan bahas tentang satu orang dari industri investasi namanya Luis Leonardo. Kita boleh panggil dulu nih Ko Luisnya. Kak Luis, mana nih Kak Luis? Nah, ini dia Kak Hai, Luisnya sudah open cam ya. halo Halo Kak Luis, semua. baik-baik. Jadi Kak Luis ini salah satu teman baik aku ya Kak ya. Kita dulu pernah satu organisasi bareng walaupun beda angkatan. Tapi kita ada di satu organisasi yang sama pas itu. Mungkin boleh ceritain dulu nih Kak Luis, background dari Kak Luis itu seperti apa dan juga brief dari Ko Luis itu background-nya seperti apa. Nah, Boleh, aku boleh. juga mau nyapa nih Ko Luis sebelum Ko Luis introduce ada teman-teman kita juga dari platform streaming dari Cakap. Welcome to join ya teman-teman platform streaming yang dari Cakap. Memang mereka tidak masuk ke dalam Zoom ini, tapi mereka nonton dari platform cakap.com. Seperti itu. Nah, mungkin boleh Ko Luis nih introduce sedikit Ko Luis, background dari Ko Luis itu seperti apa? Ya, first of all, hai semuanya, teman-teman Cakap, teman-teman Cake Resume. Thank you juga Fendi dan tim yang udah provide this kind of platform. Menurut gue ini keren banget. Jujur waktu zaman kalian, waktu gue seumuran kalian, gue belum jarang lah event-event yang kayak bisa sharing langsung experience kayak gini. So hopefully I can share what I can yang can be helpful for the future of you guys. Kayak kalian ada pertanyaan seputar nantinya setelah lulus gimana, atau mungkin ada yang udah kerja dan mau career shifting. Hopefully this can help. So a bit of my background, as Andy said, kita dulu sempat organisasi bareng, satu organisasi namanya Perpita. Basically itu kayak apa ya ngomongnya, himpunan pelajar di Taiwan, di luar negeri. Jadi semua pelajar di situ akan jadi satu organisasi dan kita bisa kenal satu sama lain. Jadi itu a bit of the background. So for my education background, gue dulu kuliah di Taiwan dan di US. Di Taiwan itu kurang lebih 3 tahun, di US itu kurang lebih setahun. Jadi waktu gue di Taiwan, gue ambil jurusan teknik kimia sama minor in business. Dan waktu di US kurang lebih fokusnya di bisnis aja. And during my study, gue juga aktif di beberapa organisasi. One of them itu yang gue sama Fendi bareng nih, namanya Perpita, Persatuan Pelajar Indonesia Taiwan. Kurang lebih gitu buat education. And after graduated, gue sempet join the beberapa company. My first long-term company was Philip Morris. Itu kalau di Indo namanya Sampurna. Jadi di Taiwan, basically yang gue handle waktu itu adalah operations-nya, which is waktu itu kita ada project kayak manufacturing plan lah, istilahnya kita build from scratch buat no longer importing from other countries, tapi develop dari Taiwan langsung. And then after that, I go back to Indo, go for good, gue kerja di PwC, PwC, as some people knows, itu di bagian deals advisory atau bisa dibilang semi consulting. After that, around 6 months to 1 year, gue pindah ke Singsan. So Singsan is a nickel conglomerate. Basically, kalau kalian pernah dengar Morowali ataupun nickel battery industry itu pusatnya di Morowali. Baru setelah itu, finally, I'm currently working in ATM Capital, which is a venture capital. Kurang lebih kayak gitu about my background. So if there are any questions from the people here, feel free to shoot it out and I'm happy to answer. Iya, iya, iya. Thank you banget, Ko Luis, for the opening. Kita bakal masuk satu-satu nih, kok, ke experience Ko Luis setelah nanti kita bakal ngomongin bareng experience Ko Luis, pengalaman Ko Luis selama bekerja di tempat-tempat tersebut, experience seperti apa, mungkin ada suka dan dukanya, dan pelajaran apa aja yang Ko Luis dapetin dari pengalaman Ko Luis. Nah, buat teman-teman semua, bagi teman-teman yang penasaran, boleh langsung aja drop pertanyaannya di kolom chat. Mungkin di Cakap, teman-teman Cakap juga boleh langsung drop pertanyaannya di kolom chat ya. Nanti akan dibacain dan ketika itu di akhir acara kita akan bahas bareng lagi nih sama Ko Luis. Jadi ditunggu Q&A-nya, jangan langsung keluar. Oke. Mungkin aku mau share dulu nih kok tentang Cake Resume. Kenapa kita buat Talent Connect ini, Ko Luis. Nah, jadi beberapa bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu, kita Cake Resume Indonesia ada inisiatif bahwa kita ingin nih, pengen
kita buat satu komunitas untuk kita bisa grow bersama buat teman-teman semua, baik yang belum punya pekerjaan dan mungkin yang udah punya pekerjaan, kita buat satu komunitas bersama di Indonesia, buat teman-teman semua ini bisa sharing bareng, bisa learn bareng sama speaker-speaker seperti Ko Luis yang udah kita undang sebelumnya, ada Ci Sisil dari Tokopedia, ada Ko Owen dari Unilever, dan kita mau belajar bareng sama teman-teman Cake Resume semua dari pengalaman-pengalaman orang-orang seperti Ko Luis. Nah, buat teman-teman yang pengen ngikutin Cake Resume itu seperti apa, bisa langsung follow IG kita, ada cakeresume.id, sorry ini ada typo sedikit, lalu ada cakeresume.jobs, ini buat teman-teman yang mau cari locker, dan ada linkin kita, Cake Resume, dan juga ada TikTok kita, cakeresume.global, sama kita punya grup Telegram, Business and Marketing, Community, Cake Resume, dan Tech Community. Buat Telegramnya bisa langsung dicari dan bisa langsung di-join. Buat teman-teman yang ingin tips karir dan juga bisa cari pekerjaan, bisa langsung di Instagram kita. Dan buat teman-teman yang pengen baca artikel, di LinkedIn kita sering share tentang artikel. Seperti itu. Nah, mungkin boleh kita lanjut ya, Ko ya. Kita Talent Connect hari ini biar lebih gampang dicernanya, Ko. Kita akan bagi dengan 3 segmen. Ko Luis dan teman-teman semua, yang segmen pertama itu kita akan bahas tentang jenjang karirnya Ko Luis nih. Lalu nanti segmen kedua, kayaknya jangan dikasih tahu dulu ya Ko Luis ya. Jadi kita pelan-pelan aja dari jenjang karir, kita pengen ngobrol lebih lanjut lagi. Tadi Ko Luis sempat singgung tentang pengalaman Ko Luis dari operations at Philip Morris and also PricewaterhouseCoopers ya di Indonesia, dan juga di Sing Sun Group, dan juga sekarang sampai di ATM Capital. Nah, kalau misalnya aku bisa rangkum ya Ko Luis seperti ini, kurang lebih ya Ko Luis ya. Jadi operations di Philip Morris International 2019, lalu deal strategy and operations advisory di PwC di tahun 2020, dan juga Assistant Project or Operation Manager di Sing Sun Holding Group pada 2020-2021, lalu sampai sekarang menjadi Investment Associate di ATM Capital dari 2021 sampai sekarang. Mungkin Ko Luis boleh cerita sedikit nih, Ko Luis, dari Philip Morris itu seperti apa, lalu ke PwC itu seperti apa, lalu ke Sing Sun Holding Group itu seperti apa. Mungkin brief aja Ko Luis, dan kita nanti di slide selanjutnya kita akan langsung ngobrol lagi. Mungkin aku tertarik ke PwC-nya juga sih. Oke, boleh Ko Luis. Oke. Jadi yang kalian lihat di depan ini, Kandi udah bantu untuk kasih visual lah kurang lebih my journey in the last few years itu gimana, especially in the professional industry gitu kan. Sebenarnya kalau misalkan boleh share, this is nothing, this is ini biasa aja. Maksudnya kalian pun bisa, semua pun bisa, karena ini bukan sesuatu yang impossible. So first of all harus punya mindset bahwa anyone can be like this, ataupun bahkan exceed what I have achieved in this state gitu kan. Terus kedua yang mau gue share a bit about in your future career, paling penting itu adalah you're being open and being actively updated with the market. Market tuh updated tuh maksudnya gimana? Jadi kayak baca berita, tahu mengenai company-company update-nya atau industri itu gimana. Dan ketiga harus kenalan atau try to know people inside the industry. Karena all these 4 companies, kalau boleh jujur, only Philip Morris yang I don't have any apa ya, bisa dibilang kayak nggak tahu sama sekali about the company background or what's happening inside the company. Karena waktu itu kebetulan baru banget lulus juga dan masih kayak meraba-raba kira-kira apa sih yang gue mau in life gitu kan, mau gue kerjain. The rest kayak PwC, Sing Sun, ATM, it's all bisa dibilang I actively look for opportunity or connections inside this industry. So they can give me tips atau kayak semacam experience sharing. Oh, gimana sih cara kerjanya di masing-masing company? Kurang lebih mereka carinya tuh employee atau professional lagi gimana sih? Lalu skills apa sih yang bisa gue develop dengan kerja di situ? So just briefly sharing, menurut gue semuanya ini menarik. Ketika kalian apalagi baru lulus, kalian pasti masih bingung mau cobain yang mana. So I suggest apabila yang masih punya internship opportunity, cobalah intern di tempat-tempat yang kalian penasaran ataupun kalian nggak tahu. Terus nanti once kalian udah coba 1-2 company, I'm pretty sure kayak kalian udah tahu, oh kayaknya gue cocoknya di ini nih, cocoknya di itu nih. So I think that's kind of the wrap up of all my journey.
I'm not sure if that answers your question, Fan, but feel free to. Oke, Ko Luis, berarti tadi tips dari Ko Luis adalah sebelum kita masuk ke satu industri atau kita sebelum masuk ke satu perusahaan, kita coba berusaha tahu dulu apa yang akan kita lakukan ya di dalam dan apa yang bisa kita belajar di dalam perusahaan tersebut. Benar nggak, Ko Luis? Ya, ya. Oke, berarti di saat 2019 Ko Luis operation di Philip Morris, apa tuh kok yang Ko Luis lakukan di dalam Philip Morris? Kan baru lulus nih ceritanya Ko Luis ya kan, baru lulus, langsung masuk operation dari background-nya chemical engineering. Menarik sekali itu. Ini funny story sih, jadi by that time, gue kebetulan punya teman-teman yang banyak yang lumayan ngerokok lah kasarnya. And one of the most popular brand that time tuh Marlboro gitu kan. Terus gue kebetulan lagi lihat lagi nyari kerja kan. Ini ada company apa nih yang menarik. Terus gue lihat ini Philip Morris opening. Kebetulan waktu di Taipei dan gue tahu brand mereka tuh Marlboro. That's all I know. That's all I know. Kalau ini company produce rokok. Terus gue lihat dia punya office, dia punya kayak review di Glassdoor segala macam. Gue melihat ini tuh menarik banget kayak mereka punya working culture tuh oke gitu kan, dapat best employee segala macam. Dan akhirnya gue decide buat coba, kebetulan keterima. Jadi alasan pertama kenapa gue coba apply ke Philip Morris itu karena just in the reason of mereka punya brand terkenal dan gue merasa keren juga nih kalau gue bisa coba kerja di tempat kayak gini gitu kan. Udah. Dan masuk di sana ternyata perusahaan ini lumayan populer juga di Taiwan. Jadi during that time tuh kayak ada 3 kali selection stage lah bisa dibilang, ada interview biasa, case study, sampai akhirnya teamwork segala macem. Gue jujur karena gue masih fresh grad, gue nggak ada banyak ekspektasi, tapi luckily one of the director in Philip Morris itu ternyata dari Indo. Ini lumayan kayak jadi waktu stage terakhir, what I do is gue coba deketin ini orang karena gue tahu dia dari Indo, gue bahas semua yang dari Indo. Jadi dia berasa kayak oh ini ada teman sebangsa nih dari Indonesia gitu. In that sense, gue mencoba untuk actively approach someone yang inside the company. That's also very important. Jadi lu bisa kasih lihat, gue tuh capable of kayak gini. Secara sosial gue bagus loh. And then singkat cerita akhirnya gue masuk. Pas gue masuk di Philip Morris ini, gue masuk di operations. Waktu itu kayak semacam MT program lah. So basically yang gue lakuin ya nggak jauh-jauh dari supply chain, production planning, distribution segala macem. Ya di situ lumayan belajar karena mereka waktu itu baru aja develop produk kalau kalian tahu namanya IQOS. IQOS tuh kayak elektrik sigaret lah, e-sigaret. Rokok elektrik. Ya nggak dibakar dan dia dipanasin doang. Nah itu masih baru banget. Jadi gue ditaruh di divisi itu untuk lebih ke development-nya kira-kira go to market-nya gimana sih, nanti production-nya gimana sih, part importnya apa aja sih, lebih gitu, Van. Oke. Setelah dari Philip Morris itu selama setahun ya kok, akhirnya Ko Luis mutusin untuk balik ke Indonesia ya Ko Luis. Yes, waktu itu benar-benar. Karena preferensi sendiri atau gimana Ko Luis? Yes, gue berpikir berkarir di negara orang enak, stabil. Cuman jujur buat competing with local people is not that easy. Satu, kenapa? Karena soal ngelobi dengan atasan itu pasti kita kalah. Karena dari culture, dari language, pasti ada aja jokes atau obrolan-obrolan ringan yang nggak nyambung. That's not easy. Terus gue mikirnya, kalau memang long term-nya di Indonesia kalian ingin berkarir ataupun in the end kalian mau bisnis, menurut gue it's better to start early. Jadi carilah pengalaman di luar 1-2 tahun, I think that's enough for myself. And then you go back to Indo kalau emang mau long term di Indo. Gitu. Terus gue balik itu benar-benar sebelum COVID sih. 2020 Februari lah. Karena waktu itu PwC accept gue punya application. Jadi gue balik ke Indo. Oke. Mungkin jauhan nih kok. Gimana ceritanya dari Ko Luis setelah selesai dari Philip Morris, kenapa bisa apply PwC? Prosesnya itu seperti apa tuh Pak? Jadi untuk tarik mundur sedikit. Ya, banyak anak-anak universitas yang salah satu goals-nya ketika lulus adalah kerja di consulting company, especially in business schools. Kebetulan gue dulu waktu di US kan fokusnya bisnis dan most of the students there, kalau yang jurusan bisnis ataupun jurusannya related sama analytics itu mau ujung-ujungnya ke consulting karena dianggap paling bakal banyak belajar ataupun prestigious lah. Me myself also feels that way.
Karena waktu itu kebetulan banget gue juga abis nonton satu series yang menurut gue itu kind of change how I think. Gue lupa judulnya apa, tapi itu basically tentang consulting. Terus setelah nonton itu, gue dari awal lulus tuh selalu apply. Gue apply ke semuanya lah, ke McKinsey, BCG, PwC, Accenture, even yang kayak KPMG. tertir kayak gue sampai lupa tertir apa, kayak Frost Sullivan segala macam gue apply semua. Dan jujur nggak gampang buat nembus ke industri itu based on my experience. I'm not sure now, tapi back in my time it's not that easy. Jadi what I do is I try to find people yang bisa introduce gue ke industri ini. In a sense, gue ngerti about how it works. Kedua, gue tahu apa yang mereka mau dari calon applicant. Dan akhirnya by February 2020, application gue, offernya udah di-accept dengan berbagai assessment-nya lah, interview segala macem. Akhirnya gue start February 2020 gitu. Oke, berarti setelah dari PwC kok Luis juga ke Singsan di bagian operations juga nih kok. Right. Boleh cerita kok Luis? Ya, yeah. Kalau di Singsan itu basically ini agak unik case-nya. Gue nggak bermaksud untuk pindah. Cuman that time one of my professor di uni yang ini juga unik, nanti gue cerita. Istilahnya gue deket sama dia waktu di Taiwan because of some things yang I did. Dia itu ternyata punya istri, direkturnya Singsan ini. Jadi waktu dia tahu gue udah for good Indo dan gue sempet di PwC, which is Operations Advisory, dia nawarin gue ada this kind of big joint venture between China listed company sama Taiwan listed company. Lu tertarik nggak? And the project is nickel related. Waktu 2020 tuh nickel hot banget kan, kayak semuanya it's about nickel, electric battery segala macem. So I decided kayaknya I think it's a very interesting opportunity juga buat gue belajar, karena gue jujur memang ada ketertarikan dengan renewables, dan nickel tuh salah satu materials yang bisa kasih inputs lah, bisa kasih progress ke renewables ini gitu. Jadi akhirnya gue pindah ke sini ngurusin project baru mereka, yaitu nickel refinery waktu itu. Singkat cerita berarti ditinggalkan Big Four-nya yang diimpikan oleh semua orang kok, mostly people dream about going into Big Four companies, and then ada satu deal nih yang diajakin dari koneksi lah ya, untuk join ke Singsan Holding Group, yang memang industrinya pas itu sedang hot-hotnya ya, nickel, dan EVs and also batteries ya kan, salah satu komponen baterai yang paling krusial ya, dan juga pada saat itu Pak Jokowi juga ban export about nickel. Jadi what did you see? Did you see that coming or gimana? No, I don't see that coming. Cuman kebetulan pas gue masuk sana itu ban-nya udah berlaku. That's why a lot of Chinese conglomerates enter Indonesia. Istilahnya buat kita sebagai profesional itu lebih safe dong. Jadi kita nggak gambling with our career gitu kan. Benar. Ya. Yeah. Oke. Setelah itu stay di sana kurang lebih 1,5 tahun, and then right now you're in ATM Capital ya. Right. So ATM is also a unique case. Gue nggak pernah berpikir buat masuk ke visi secepat ini. Walaupun gue waktu itu udah mulai lihat-lihat, cuman gue pikir I think I still need some more experience lah. Cuman kebetulan ini juga one of the good thing kalau kalian rajin berorganisasi ataupun sosialisasi sama orang-orang. One of the high level in ATM, istilahnya itu dulu alumni Taiwan juga. Terus dia if I can mention a bit, dia tuh founder Bibit. Kalau kalian tahu Bibit. Kebetulan gue tuh kenal sama dia, not close, tapi gue tahu aja, kayak pernah ngomong gitu loh, pernah ngobrol. Terus kebetulan dia tahu background gue juga, and one day dia ngajak gue catch up. Gue nggak expect gitu kan, kayak ada apa nih, ngobrol-ngobrol apa nih gitu kan. And ternyata turns out dia nawarin gue ada vacancy di ATM. Lu interested nggak? Dari background lo harusnya bisa masuk karena you have a consulting background, operations background, and you speak Mandarin waktu itu, karena mereka waktu itu lagi butuh satu yang Mandarin speaker. Jadi gue coba ya starting to know, yang ngerti dulu industri gimana, culture-nya, and finally ya gue ngobrol sama partner-partnernya mereka, istilahnya bos-bos Cinanya, and then I'm here then.
until now. Preparation, ini definisi preparation ketemu dengan kesempatan. Right, Ya kan? right. Bisa Oke. dibilang preparation-nya itu nggak harus 100% di awal, kayak 30%, and when the opportunity comes, kalian lanjut lebih gila lagi preparing-nya before it closes the deadline gitu. Oke. Gue lumayan tertarik sama PwC dan ATM Capital kok. Mungkin kita bisa bahas setelah ini ya kok ya. Sure. Mungkin yang pengen aku bahas setelah slide ini adalah ada tips and trick gak sih Luis tentang gimana caranya kita sebuah talent ini bisa stand out di antara banyak banget talent yang lain gitu loh, ya kan? Oke. Kuncinya satu menurut gue. Ketika kalian ngobrol dengan decision maker di satu company yang kalian mau masuk, kalian harus tahu cara pikir mereka gimana. Maksudnya apa? Ketika kalian interview, kalian harus ngerti, oh ini orang bakal appreciate atau bakal nge-value gue kalau gue ngerti soal ini. Misalkan kayak kalau gue di ATM ya, ketika gue ketemu candidate, gue akan expect orang ini buat lebih tahu dari gue bahkan. Misalkan gue sekarang kan investment, berarti gue nyari industri buat diinvest gitu kan. Ketika dia ngobrol sama gue expect dia untuk lu ngasih gue ide justru. Kurang lebih industri apa nih yang menarik? Atau company bisnis model apa yang menarik? Kalau dia bisa brought up topik seperti itu, that means satu dia prepare. Kedua, his analytical thinking itu lumayan jalan. Which analytical itu yang kan gue question ketika dia brought up industri itu kan, kenapa lu pilih ini, pilih itu, dan lu udah harus punya jawabannya. So, paling penting adalah lu harus tahu dulu interviewee lu tuh atau interviewer lu tuh maunya apa sih, mau value lu apa. Kalau ngomongin di PwC waktu itu, gue prepare interview itu bisa dibilang berbulan-bulan. Karena gue pelajarin case study, gue pelajarin dari yang gue background teknik, kan gue nggak ngerti tuh financial report segala macem. Gue coba baca buku, even though ya nggak pinter-pinter banget pada waktu itu, masih ada salah-salah, cuman at least gue udah nyambung nih sama apa yang dia ngomongin. So you have to prepare, and then you have to understand kayak kurang lebih mereka tuh nyari yang kayak gimana, terus lu kasih insight di situ. Ya, insight itu dari mana? Dari desktop research, atau lu ngobrol sama orang yang udah pernah kerja di situ. That's how you know. Gitu. Menarik. Jadi awalnya kita harus tahu dulu dia pengennya apa sebenarnya, apa yang dicari kan. Lalu kita feel that gap. Oke. Itu berarti kita pinter-pinter untuk cari tahu apa yang diinginkan oleh recruiter ya, dan mereka butuhnya itu orang seperti apa. Nah, kalau edukasi, Luis, is it something really important? Apakah itu sebuah hal yang lumayan penting untuk recruiter untuk cari talent? Edukasi formal, apa kalau bisa kita bilang, apakah edukasi formal itu lebih berharga daripada experience ya, Luis? Oke. Edukasi itu penting banget, apalagi kalau kalian ngincar profesional yang benar-benar top tier ya, yang kayak wah semua orang di Indonesia rebutan lah buat masuk company itu. Kalau jauh-jauh kayak startup deh, kayak yang zaman-zaman terakhir tuh yang lumayan hot kayak Goto lah, ataupun kayak mungkin kalau di consulting MBB gitu kan. Pada zamannya hot, mungkin gue nggak tahu sekarang, mungkin lebih hot lagi karena ada winter coming ini segala macem. Cuman kalau memang misalkan kebetulan kalian sekarang udah kuliah di satu tempat dan edukasinya menurut kalian oke, but not gonna stand out from the others gitu kan. I think that happens to many people, including myself probably. Jadi gimana cara overcome this? Menurut gue caranya adalah lu harus berbeda sama, lu harus ngasih lihat skill yang berbeda atau show sama value yang berbeda sama top graduates ini gitu kan. Cuman kalau kita baru nge-submit CV aja udah nggak diajak interview, ngobrol, gimana caranya? Nah, ini menurut gue caranya adalah lu harus active approach. Kalau ngomongin yang normally gitu kan lu hanya submit lewat platform mereka, terus nanti diundang interview gitu kan. Tapi kan most of the time bahkan belum interview pun udah ditolak. Caranya ya mau nggak mau lu harus actively approach lewat berbagai platform. Bisa dari teman, bisa dari LinkedIn, bisa bahkan dari kayak news. So, the simplest way yang gue bisa share ke kalian adalah, ini juga kepake banget di dunia gue sekarang, itu namanya direct message atau cold approach lewat LinkedIn. Kalau emang kalian nggak punya teman sama sekali. Menarik. Kalian add, terus kalian istilahnya introduction yang formal, tapi jangan terlalu bertele-tele, dan kalian brought up sedikit mengenai how you guys value dia punya background, atau dia punya karya.
Misalkan ini orang di consulting, terus ada news kayak, oh dia berhasil bantuin project IKN misalkan, atau misalkan bantuin project mobil listrik. Terus lu bilang kayak, gue sempet baca nih news lu bagus banget, ini bener-bener impactful banget buat Indonesia, I wish you the best. Kalau misalkan kalian ada waktu, lu ada waktu, gue boleh nggak ajak lu coffee? Gue pengen ngobrol-ngobrol dan share experience juga. If you don't have time, it's okay, but I wish you the best. Intinya, lu try to actively approach. Gue yakin dari 100 orang yang lu approach kayak gitu, adalah 2-3 orang yang balik ke lu. Nah, itu menurut gue, Iya, benar. I did that in the past. Jadi kalau emang kalian buntu, kalian coba cara itu. Oke, menarik ya. Jadi mungkin setelah dari kita banyak dari kita untuk apply kerja ya, mungkin kita cari job portals atau kita cari di LinkedIn ya mungkin ya. Lalu kita email ke recruiternya. Tapi cara yang barusan Luis bilang, which is cold emails and also actively approach, itu menarik juga sih sebenarnya Luis. Dan Luis mungkin udah pernah ngelihat belum beberapa contoh yang memang it works gitu loh di dunia nyata tentang apa yang barusan Luis kasih tahu. It works. It works for me, it works Ah, for my friends, it works for a lot of people. Yang penting kalian tebel muka aja. Oke. Menarik. Oke, siap Luis. Mungkin aku juga mau ini nih, ngobrol dikit balik ke karir Luis. What's your best experience throughout your career? Around 4,5 tahun ya Luis ya. Pengalaman sekarang udah hampir 5 tahun. What's your best experience in your career? Menurut gue semuanya ada experience yang menarik. Gue bisa bilang, gue hari ini ada di ATM pun karena ripple effect dari kerjaan pertama gue. Mau itu dari soft Which skill is maupun connection. Philip Morris ya? Philip Morris, bener. Di Philip Morris gue bener-bener belajar yang namanya punctuality sama delivering what agreed with your supervisor. Di situ gue belajar banget dan itu kepake banget sampai sekarang. Ini gue mau share ke kalian juga dan ini menurut gue paling penting. Basically, selama kalian akan berkarir di profesional, ketika lu udah agree something with your supervisor, misalkan meeting hari Senin, agree buat minggu depan bakal deliver deadline apapun itulah. Make sure hari H kalian deliver. Atau kalau misalkan nggak bisa deliver, H-3 tuh minimal ngomong, gue nggak bisa deliver. Because that happens waktu gue di Philip Morris dan gue belum ngerti soal itu. Dan di situ gue belajar banget bahwa itu adalah hal yang paling penting. Karena basically, kenapa atasan kalian atau employer kalian nge-hire kalian? Karena mereka nggak bisa, karena mereka butuh delegate pekerjaan mereka. Mereka butuh lu cover mereka. Dan kalau lu bisa cover, sama aja mereka nggak butuh lu gitu kan. I think yang paling penting, one of the core hard skill itu adalah deliverables. Jadi make sure you deliver everything yang agreed. Kalau ngomongin best experience, jujur, I can say right now in ATM is one of the best experience yang gue pernah alamin di karir. Kenapa? Karena jujur ya, kalau di investment industry itu, you will meet a lot of amazing people. Maksudnya amazing people tuh gimana? Kalau zaman gue di Singsan atau PwC, gue akan mostly work with same industry lah, same professionals gitu kan. But in the investment industry, setiap hari itu lo akan ketemu dengan berbagai orang dari berbagai macam background. Misalkan kayak kemarin gue ketemu orang dengan latar background education tech. Hari ini gue ketemu orang berlatar background dengan energy efficiency. Minggu depan sudah akan ada ketemu orang lagi dengan background consumer goods. Beda lagi. Benar. Jadi bisa dibilang exposure lu, knowledge lu akan benar-benar broad banget kalau lu take career in investment. Jadi menurut gue ini one of the best experience yang gue suka banget. Dan lu ketemunya dengan orang yang bukan cuma satu line of work. Misalkan kayak hanya ketemu dengan sales atau operations ataupun marketing. No. Lu ketemu dengan C-level, which they understand the whole perspective of the company business operations. Benar. Jadi Yang paling tahu mereka. Menarik banget buat gue personally ya, but not for everyone gitu. Okay. Then what's the hardest part? Hardest part will be PwC, I would say. Oh iya, aku juga beberapa dengar teman-teman aku di Big Four, like KPMG, ya kan, di Deloitte, mereka work very hard in the company, sampai lembur, sampai jam 10 malam.
Kalau apa itu benar kalau dan sebenarnya apa sih yang sebenarnya dikerjain sampai jam 10 malam itu kalau? Oke, gue nggak mau nakut-nakutin kalian ya. Cuman it is hard. I must admit it is hard. Kayak kalau mental orang yang masuk situ belum siap, I think bisa burnout ataupun bisa masuk rumah sakit extreme case gitu kan. Kalau ngomongin workload, gue simple dulu deh workload dulu deh. On a good day, we start working at 8:30 and then we close our laptop around 8 p.m. on a good Oke, day. 12 hours ya, 12 hours a day, Ya, 12 10 to 12 jam. hours. Average tuh 10 to Oke. 12 hours on a good day. On a bad day, you can work from like 8:30 a.m. until 4 a.m. in the morning. Oh my god. On a bad day. And that happens to me couple of times. Menurut gue itu lumayan ekstrim, tapi gue ngerti bahwa ini deadline dan the revenue atau the success of this project ya based on our works gitu kan. Karena kita working level di situ, bukan partner level. Jadi ya udah semuanya udah ngerti itu dan ya udah it's like business as usual. Dan di situ menurut gue not emphasizing on the hard part, tapi lu belajar banyak, sangat banyak. Dari lu punya working culture, lu udah ketempa lah, lu ntar ketemu perusahaan apa lagi juga udah kuat gitu. Bahkan kalau kayak Mental. secara mental, kayak gue pindah ke Singsan, gue pindah ke ATM, menurut gue, oke, this is easy gitu. Karena gue udah pernah di PwC, gue udah tahu kayak yang gila tuh gimana. Kedua, dari segi professional career, professional skills, which is yang di sana di-emphasize adalah analyticals. Basically what you do is you analyze projects gitu kan. Kayak lu dapat project, lu bantu project ini supaya bisa sukses. Misalkan, oh revenue gue tahun lalu turun parah, gimana supaya tahun depan gue punya pendapatan bisa naik tinggi nih, atau gue punya bottom line net profit bisa bagus. Itu kan ada berbagai cara gitu kan, bisa dengan lu naikin revenue atau lu efficiency cost segala macam lah, banyak lah. Cuman di situ yang kita belajar adalah frameworknya. Gimana sih kalau dikasih case atau dikasih problem, lu tuh pisahin jadi per structure. Oke, part A kita beresin dulu ya. Kalau ini udah beres, baru ke part B. Terus once lu udah beres, udah pisahin satu-satu, baru lu deep down. Lu deep down, hajar itu problemnya masing-masing gimana. Nah, di PwC itu gue diajarin, oke, kalau problem kayak gini, ada case tadinya kayak gini nih, nanti platform-platform buat lo cari info dari sini nih, terus nanti deliverables ke klien lo visualnya kayak gini. So basically, strategic thinking banget, dan itu bantu lu untuk map out future career lu in terms of kalau dapet problem ataupun dapat kerjaan, framework lu bagus, efficient Oke. gitu. Oke, boleh cerita lebih detail lagi nih nggak nih, kalau Luis tentang di PwC itu kalau Luis ngapain aja tadi? Kalau Luis juga Ya, sempat bilang sampai jam 4 pagi. Uh, ya. is that research or what? Oke. So basically kita tuh di sana biasanya ya on average tuh bakal in one time bakal pegang 2 sampai 3 project. Waktu zaman gue misalkan gue ambil contoh, gue pernah pegang projectnya a major consumer goods company FMCG, sama gue pernah pegang satu kementerian. Nah, itu 2 project jalan bersamaan gitu kan. Jadi misalkan dari jam 8 sampai jam 9 kita biasa meeting dulu nih sama tim. Oke, bahas kemarin gimana, hari ini mau gimana. After that kita meeting sama stakeholder dari project. Misalkan dari timnya consumer goods ini kita meeting 1,5 jam. Kita basically ngasih tahu update-nya gimana, progresnya apa, bottleneck-nya apa. Terus dari situ jam 11 sampai jam 12 kita meeting lagi sama kementerian. Nah, kementerian ini nih case-nya banyak yang ribet, banyak yang orang yang lama, banyak yang ntar tiba-tiba reschedule segala macem. Kalau kita udah beresin meeting sama stakeholders, baru lanjut kita kerja bentar tuh. Let's say kerja do the frameworks, PPT segala macem kayak 2 sampai 3 jam gitu kan. Terus nanti kita regroup lagi sama tim kita, kayak sama colleague kita, sama supervisor kita, which is kayak manager. Ngobrol lagi tuh sejam. Oke, next step-nya gini, 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 gini. Terus abis dari situ baru kita kerja jam 5, jam 6. Kerja sampai malam. Lanjutin research segala macam. Jadi lumayan banyak waktu tuh di meeting is taking a long time, tapi meeting tuh kadang ada penting, ada enggaknya. Cuman ya kayak gitulah cara kerjanya. And then you do the work kayak after the meeting is done. So basically, kenapa sampai malam? Karena banyak aja project-nya. Gitu. Oke. Berarti komunikasi lumayan krusial ya di perusahaan yang lumayan a big company. It's crucial ya, dan banyak kolaborasi pasti kalau bisa di dalam Yes, banyak banget. pekerjaan itu. Mereka juga punya rasa kekeluargaan yang lumayan erat ya kok. Kita bangun startup bareng-bareng, and then apa nih ilmu yang paling penting buat teman-teman semua pas bangun startup?
Oke, berarti pertanyaannya lebih kalau kalian mau jadi founder startup ya? Yes, yes. Oke. Gimana Eh, ilmu yang paling penting? Menurut gue yang paling penting adalah awareness. Maksudnya awareness itu apa? Kalian tuh aware sama lingkungan sekitar kalian. In this case, nggak cuma mengenai bisnis yang akan kalian bangun, tapi juga ekosistemnya. Misalkan, in one day kalian butuh investor. Kalian harus aware dulu nih. Kurang lebih, kalau investor pun gue bakal cocoknya sama yang kayak gimana ya. Itu later part lah, tapi paling penting soft skill, yang paling penting awareness. Jadi kalian harus melek, kalian harus benar-benar perluas pergaulan kalian harus ngerti dari berbagai industri, karena startup itu ujung-ujungnya nyambung semua. Let's say kalian ngomongin kalian bikin satu startup di bidang agritech gitu kan. Agritech ini pun akan butuh startup lain, dari fintech kayak pembayaran, dari Oh, logistik gitu kan. Kalian akan butuh semuanya. So I suggest to fully understand, kayak kurang lebih in building one business itu kalian butuh ngerti dari ekosistem mana aja sih. Yang paling penting yang core-nya dulu gitu kan. Once udah ngerti, baru kalian mulai perluas pergaulan kalian dengan stakeholder ini. Itu satu. Kedua, mental. Jujur, startup itu nggak gampang. Kalau kalian idenya bagus, tapi eksekusi atau timnya kurang solid, in the middle of the way akan susah sekali buat survive. Jadi mental harus kuat, karena ada yang bisa prepare produk setahun nggak berhasil. Nah, 2 tahun nggak berhasil, tahun ketiga baru booming. Jadi harus punya mental yang yakin dulu. Gue tuh yakin banget loh sama produk. Kalau kalian di awal aja nggak yakin, I don't suggest you to start a startup. oke, oke. Eh, yang harus jadi sebuah fokus dari seorang founder itu apa kok? Apakah kalau misalnya nih, aku bayangin aku punya sebuah startup yang harus jadi fokus, apakah produknya di awal atau kita punya koneksi yang luas dengan investors or funds or maybe the good governance or management in the company. Ya. Nah, Kalau kan zaman itu dulu, lumayan lumayan banyak ya kok yang harus difokusin. Nah, kalau ya. misalnya kita harus pilih beberapa sebagai founder, baiknya itu yang mana yang harus kita fokuskan? Kalau zaman dulu, connection and good background is enough. Kenapa gue bilang gitu? Karena dulu uang murah. Liquidity itu gila banget murahnya. Bisa dibilang segampang Sebelum ini. sebelum interest rates naik berarti ya? Sebelum apa? Sebelum pas zaman COVID berarti pas apa inflation Ya, pokoknya dan sebelum money di print ya? 2022 lah. Sebelum Oke, 2022. sebelum 2022. Bisa dibilang money is cheap. Jadi maksudnya kenapa cheap itu, kalau kalian punya background menengah ke atas, bukan menengah, pretty good, kayak let's say manager di big conglomerates atau kayak head atau VP gitu kan. Terus selain itu kalian punya koneksi juga banyak. And then one day you have an idea yang udah proven modelnya di luar negeri, terus kalian pitch ke koneksi kalian. I pretty sure more than 50% of chance kalian akan dapat duitnya. Karena Oke. bisa dibilang pada zaman sebelum 2022 awal itu, orang tuh berlomba-lomba untuk naruh duitnya karena mereka merasa I think it's very easy to fundraise. Not in a way kayak ngaco, tapi dengan proven model success case yang di masa lalu, dengan kombinasi good founder sama ide bisnisnya udah proven di luar negeri, I think it's easy. Tapi sekarang buat nge-raise fund, it's no longer kayak hanya sekedar butuh itu. Biasanya orang akan ngelihat lu bisa eksekusi nggak, produk lu udah ada atau belum. Kalau ngomongin belum ada produk, ada beberapa visi yang mau, dan cukup besar juga kalau kalian pernah kayak East Venture gitu kan. Cuman nowadays kayaknya agak susah buat ke sana karena money is no longer cheap. Kalian harus proven dulu sebelumnya kalian mungkin pernah build a business ataupun pernah kerja di startup di bagian yang operation atau strategiknya segala macam. So that's very important. Oke, oke. Jadi sebenarnya apakah setiap startup itu butuh funding atau sebenarnya nggak perlu, Ko Luis? Oke. Karena aku ada lihat beberapa startup yang mereka memang lumayan pilih-pilih investor dan mereka bisa generate their own cash flow. Right. Funding itu buat apa sih sebenarnya? Ada dua ya. Satu buat expansion. Kedua buat exit. Biasa founder-founder di awal-awal mereka butuh buat ekspansi. Misalkan gini, oh gue bikin bisnis coffee misalkan. Coffee gue udah oke nih, cuman buat gue dapat modal gue balik gue butuh setahun. Padahal ini gue yakin produknya jalan. Kalau gue nunggu setahun, keburu kompetitor lain masuk, gue nggak bisa berkembang. That's when you need funding.
ya kan? Itu satu. Kedua, disuntik. ya, kedua exit, which means kayak, oh, gue udah berhasil nih produk gue sebelum daripada gue nunggu lama, BEP-nya setahun 2 tahun, gue jual dikit deh saham gue 5%. Ini biasanya nggak di explicitly diomongin, di-explain sama founder ya. Cuman ada beberapa founder yang punya pemikiran kayak gitu. That's why kalau dari si kacamata investment, nggak masalah kalau sampai ternyata dia punya pemikiran seperti itu. Yang penting bisnis expansion plan-nya clear dan gue benar-benar bisa ngeliat tuh growth gitu. Oke, oke, oke. Oke, mungkin boleh dari kacamata investor nih kalau Luis, apa aja sebenarnya yang dilihat sama investor untuk invest di sebuah startup? Oke, pertama background, mau itu education, mau itu pengalaman, mau itu connection, itu penting. Kedua, produk. Jadi produknya tuh bisa dibilang udah sesuai belum sih sama kebutuhan market. Jadi kayak ini orang tuh tahu nggak sih sebenarnya problemnya apa di environment kita, di ekosistem kita, di masyarakat kita. Kalau memang produk ini udah sesuai, product market fit we call it, then it's a good thing. Next, kalau product market fit-nya itu bisa tahu dari mana, udah atau belum. Itu dengan cara lihat traction. Misalkan di bulan pertama, ternyata user yang download atau orang yang pakai jasa dia 10 gitu kan. In the next month tiba-tiba naik jadi 20. Berarti kan growth-nya 100% tuh per bulan. Nah, kita lihat dia sampai certain threshold point, sampai misalkan, oh kalau sampai 100.000 berarti udah bisa nge-represent kurang lebih 1% dari total market di Indo nih. Berarti kan product market fit-nya udah oke banget. Oke, Nah, itu salah satu yang kita lihat juga. Sisanya ya udah tinggal ngeliatin dia punya profitability. Misalkan, oke, growth lu bagus, cuman unit economics lu bagus nggak? Gross profit margin lu atau omset kotor, omset bersih lu berapa nih? Terus profit lu di bottom line, di apa, kalau financial statement tuh di paling bawah, itu untung lu berapa gitu. oke. Gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oke, oke. Mungkin ada bisa share sedikit kok study case yang benar-benar contoh konkret nih buat teman-teman, biar kita lebih gampang mencernanya kok. Oke. Eh, let's say cake resume deh, atau Oke, boleh resume. jangan kayak resume deh, kayak let's say education tech aja gitu ya, general gitu kan. Oke, oke. Oke, education tech. Eh, Pertama kita akan lihat founder siapa. Yes, legit nih. Mereka dulu bekas Google, bekas YouTube, bekas I don't know lah, Amazon segala macam gitu kan. Oke, checklist clear. Terus kedua, product market fit-nya. Oke, mereka sekarang di second and third tier city di Indonesia, ternyata edukasi itu susah aksesnya. Misalkan kalau hujan tiba-tiba internetnya jelek, guru-gurunya nggak bisa datang ke sekolah atau banjir atau apa gitu kan. Dan untuk dapat ekstrakurikuler itu nggak mudah juga karena limited teacher di daerah-daerah. Oke, itu problem tuh. Oke, education tech maju. Oke, gue akan taruh sebuah platform yang bisa diakses dari manapun dan supply gurunya tuh unlimited. Oke, berarti itu problemnya udah di-solve dong dengan solution yang itu gitu kan. Buat kita itu checklist nih, ini berarti product market fit udah dapat. Nah, next-nya yang akan kita lihat adalah traction-nya. Setelah lu udah launch ini, eksekusi lu gimana? Orang-orang datang nggak ke lu punya platform? Apakah Benar. mereka akan ketika mereka udah, misalkan bulan pertama gara-gara kalian iklan gitu kan, oke iklan banyak yang datang, free, freemium segala macam. Bulan pertama traction Kayak itu ya, kayak apa? Kayak e-commerce yang orange, ya kan? everything Banyak lah, diskonnya ya semuanya dari gitu. awalnya. Oke, Kayak oke. gitu. Initially butuh. Gak apa-apa, advertising is important. Tapi yang harus kita lihat itu retention rate, which is setelah lu daftar dari 100.000 orang ini yang bulan depan masih stay berapa persen? Karena kan nggak mungkin semuanya masih stay kan. Nah itu penting, biasanya benchmarknya beda-beda tiap industri. Misalkan ada 50% atau 70% atau bahkan cuma 20% itu bisa. Dan kalau udah patokan benchmark kita 20% yang mereka lewat, berarti udah checklist lagi nih. Oke, secara traction mereka oke. Orang-orang pakai. Yang terakhir kita lihat adalah profitability-nya. Istilahnya profitability lu gimana sekarang? Mungkin sekarang mereka masih burning. Kayak dari duit masuk 100 juta, ternyata per bulan mereka masih ngebakar duit 50 juta, which is gede. Nah, yang kita harus ngerti adalah 50 juta dibakar ini untuk apa sih? Apakah untuk growth atau untuk hal yang nggak efisien atau nggak produktif? Kalau ternyata ini untuk growth, berarti in one point ketika mereka mengurangi burning-nya dan user base-nya tetap naik, berarti kan mereka akan profit tiba-tiba. Kita ngomongnya J-curve.
Jadi kayak Oke. tunggu dulu, certain point, tiba-tiba boom, naik dia. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu. Kalau emang kita percaya bahwa dia akan nge-reach J-curve in one point in the next few years, then I think it's a high percentage that we're gonna invest in that startup. Oke. Berarti, oke, let's say semuanya udah checklist yang tadi, all the metrics udah Ya, checklist. Pasti ada dong di satu poin, di beberapa case kita ada kecolongan, kalau Luis, atau ya, asumsi kita bisa salah, ya kan? right, Asumsi right. kita bisa salah. Nah, ketika that happens, apakah itu di-reevaluate lagi atau dari sisi investor, apakah kita kasih advice to the Yes, CEO or founder, yes. or what do you guys do? So we usually have monthly update. Ada beberapa yang quarterly update juga. Kalau emang udah gede, kita akan nge-review what happens in the last few months gitu kan. Kalau memang ternyata traction-nya oke dan mereka jalan aman-aman aja nggak butuh support, ya udah business as usual. But then tiba-tiba traction-nya jelek ataupun ada hal problem secara makro ataupun mikro di Indonesia yang kayak tiba-tiba pemilu atau tiba-tiba ada bencana jadi traction-nya jelek. Oh ya kita ngerti berarti ada reason-nya nih. Berarti ini lebih ke market secara general aja. Cuman kalau memang ternyata isunya bukan karena itu dan lebih karena kita less kompetitif dibanding kompetitor, nah di situ kita masuk. Kita try to solve the problem gitu kan. Oh, lu kurang di sini ya. Ya udah, gue kenalin lu ya sama porto gue yang lain atau tim gue di Cina atau gimana gitu kan. Kita konekin lu ya biar mereka bisa solve lah problem ini. Kurang lebih gitu sih. Oke, berarti in case kalau misalnya ada masalah seperti itu, mungkin si founder ini atau si company ini mungkin dia nggak diinvest oleh cuma satu visi ya, kalau Luis ya. Nah, mungkin ada beberapa visi yang invest ke company itu. Nah, visi itu saling ngobrol nggak sih sebenarnya? Dari visi yang A ke visi yang B? Gitu. We talk with VCs in a sense kayak kita ngomongin lah kurang lebih next few months atau sekarang tuh lagi seru tuh apa sih industrinya gitu kan. Karena kan Oke. kalau ngomongin individually kita nggak mungkin lah bisa cover the whole industry karena terlalu Benar. banyak, ada ratusan gitu kan. Mungkin kita ada yang kemis, oh iya ini lagi menarik nih. Oh oke, emang kenapa menarik? Modelnya apa yang menarik? Oke, dari situ kita lebih ngerti, kurang lebih cocok nggak sih ini sama kita punya thesis atau kita punya future vision gitu kan. Oke. Menarik ya sebenarnya dunia pervisian dan perinvestasian ini. Oke. Oh, mungkin kalau misalnya lebih personal kalau Luis ada coba invest di ini kan private equities kan. How about public companies? Ya. Yeah. Right. Ini ngomongin ATM atau personal ini? No, personal ke Oh, Luis ya. yeah, I do. I've been investing in stock market since high school. Jadi Oh, lumayan kebetulan karena relatif gue ada yang ngerti. Jadi gue pada waktu SMA tuh sempet dikasih inilah exposure lah ke stock market gitu kan. Jadi ya from that time gue udah oke. mulai investing di sana. Oke. Kalau misalnya startup yang diinvest oleh sebuah visi, akhirnya mereka IPO. Nah, dari initial investment mereka sampai mereka company tersebut IPO, untungnya itu sebesar apa sih? Kalau misalnya kita bisa ngomong ya, kemarin baru baru IPO kan. Nah, itu kalau Gede banget. misalnya dari segi investor, berapa kali? Always. Oke, Jadi gue kita kasih. bisa share ke teman-teman kalau misalnya di dunia pervisian itu beda kan sama public companies yang diinvest mungkin dalam 1 tahun 2 tahun mungkin cuma 50% sampai Ya. 70%. Kalau company-nya bagus. Nah tapi kalau misalnya dunia pervisian ini kan high risk high return ya kalau orang bilang ya kok ya. Nah mungkin bisa kasih gambaran seberapa banyak sih sebenarnya, berapa Oke, kali untungnya itu. gue kasih case aja satu ya. Ini Hmm. ini udah listed company juga startup. I'm not gonna say the name, tapi ada orang yang invest di awal 100 juta. Cuman 100 juta rupiah bisa dihitung dibilang kayak itu angel investor. Terus by the time it's IPO, value saham dia itu 12 miliar. 12 miliar dari 100 juta. Yes, jadi kurang lebih kayak gitu ROI-nya. Oke, berarti lebih dari 120 kali ya? You count it yourself lah, tapi intinya kurang lebih. Oke. Menarik. Oke, kalau Luis, mungkin kita bisa lanjut ke topik selanjutnya.
does everybody should be a founder? Mungkin ini lebih enteng lah. Dari tadi kan kita udah lumayan mendalam ngobrol. Does everybody should be a founder? Depends. Ini pasti depends lah ya. For myself, kalau gue gini, gue punya prinsip itu gini. Lu nggak akan tahu sebelum lu coba. Ya kan? Oke. Kalau gue orangnya tipe yang gue akan coba dulu. Kalau sampai nanti gue gagal, ataupun gue merasa ini bukan jalan hidup gue, ya udah gue stop. Gue tinggal balik lagi ke profesional, atau gue balik lagi kerja sama orang segala macam gitu kan. Tapi kalau emang lu banyak, ada beberapa yang aku temuin kayak gitu. Yes, gue tipe kayak gitu. Cuman memang ada temen gue juga yang dia very risk averse, which means dia mau yang stabil. Dan menurut gue itu fair banget, karena dengan stabil pun bukan berarti lu nggak akan jadi siapa-siapa juga. Lu bisa aja dengan lu jago di satu hal, stabil, orang akan cari lu in the future. Dan lu bisa jadi kayak C-level juga, kita nggak ada yang tahu gitu kan. Cuman yang paling penting adalah, gue menyarankan waktu muda, jangan dapat comfort zone. Meaning, kalau udah nyaman dengan satu kerjaan, good. Tapi kalau emang masih ada kesempatan ataupun masih ada waktu, cobalah hal lain yang membuat lu grow atau develop. Jadi masa muda lu juga penuh warna. Oke. Kalau misalnya nggak seluruh orang harus jadi founder, bisa nggak semua orang jadi founder? Kalau misalnya nih kita ngobrol sama anak kecil 10 tahun, nggak usah jangan 10 tahun lah, orang baru lulus mungkin ya, 21 tahun ya kok ya. Kalau misalnya kita mau jadi founder, apa yang harus kita lakukan nih kok? Tips dari Ko Luis. Ini ngomongin anak 10 tahun. No. 10 tahun terlalu kecil. Kalau misalnya dia baru lulus nih dari kuliah, fresh grad ya kan, gue pengen jadi founder nih, gitu kan. Apa nih yang harus dilakukan? Oke. Pertama, lu harus tahu dulu problemnya apa. Dengan lu tahu Problem di society berarti ya? serah di mana aja. Kalau lu udah tahu problem, lu tahu target market lu siapa. Oke. Kalau lu udah tahu target market lu, baru lu bisa bikin produk yang sesuai sama target market lu. Ini approach-nya gue, kalau gue bakal jadi founder. Bisa juga dengan lu bikin produk dulu, as time goes by, baru lu develop, lu utik-utik. Cuman kalau kayak gitu, lu bakal lama dan lu nggak ada source of income, which is buat gue, it's tricky. Buat lu sustain, gitu kan. Jadi menurut gue lebih baik nggak buang-buang waktu, gue cari tahu dulu apa yang market butuh dan bisa terima. Gitu. Oke. Alright. Thank you for the tips, Ko Luis. Selanjutnya kita pengen lihat nih segmen ketiga nih, segmen terakhir Ko Luis. Udah lumayan lama kita ngobrol, udah 40 menit. Kita ngomongin masa depan Ko Luis. Kalau menurut Ko Luis, sebagai investor ya kan, investment associate yang udah lumayan ngerti tentang market di Indonesia, selama kurang lebih 1 tahun kan, udah jadi investment associate. Kalau misalnya Ko Luis lihat, apa nih industri yang bakal flourish di mungkin 3 tahun ke depan. Kalau misalnya Ko Luis bisa kasih tahu itu, mungkin kita teman-temannya talents kita bisa lebih fokus nih, kita mau develop skill kita di bidang apa kayak gitu. Menurut gue ada 2 sekarang. Industri pertama itu consumer goods. Menurut gue sampai kapanpun di Southeast Asia, Indonesia is a very huge population base. Apapun bisnis ataupun perusahaan yang kalian nantinya masukin, kalau dia berhubungan dengan consumer goods dan dia punya unique value, menurut gue itu akan tetap bertahan. Yang penting, perusahaan itu bisa adapt, jadi setiap kali ada tren baru, mereka bisa develop, dan mereka punya execution, in a sense adalah distribution, itu bagus. Oke. Consumer goods mungkin boleh detailin kok, consumer goods itu yang seperti apa tuh kok? Consumer goods itu bisa dibilang ya semua, gue nggak ngomong consumer goods aja deh, D2C deh, direct to consumer. Jadi barang-barang yang brand-brandnya kalian tahu deh, mau itu dari minuman kayak baju kayak makanan kayak apalagi package drink, ready to drink segala macam. Menurut gue itu akan ada selalu marketnya. Cuma tinggal kalian pilih aja, misalkan oh ternyata tekstil market size-nya 100 juta. Oh ternyata kalau bisnis minuman market size-nya 50 juta. Nah tinggal kalian pilih aja mana yang kalian mau tap dan yang mana yang lebih easy buat kalian tap. Itu satu. Berarti ini ngomongin kayak FMCG ya, kalau di case company ya kayak ngomongin.
Kalau yang lama-lama kayak Unilever, kalau apa Unilever. baru kan kayak kopi kenangan gitu-gitu kan. Gua itu play-nya banyak banget. Kayak sekarang brand Yang mereka baru udah ya, Michelin ya, yang baru ya. niche juga oke, cuman memang mereka kan company luar, jadi lebih mungkin cara mainnya unik lah. Cuman kalau let's say kayak ngomongin kopi kenangan gitu kan, mereka start dari minuman yang freshly brewed. Sekarang mereka mulai ngetap into ready to drink coffee. Nah, kedepannya belum tentu mereka cuma di coffee doang, bisa aja mereka bikin jus, bisa aja mereka bikin carbonates, karena that's what happens in China gitu. Kalau kalian pernah dengar namanya Genki Forest, itu successful case dari satu SKU, yaitu tea, diet tea, mereka sekarang nguasain carbonate market, kayak top 5 gitu lah di China. So I think it's Hmm. very interesting to watch. Kedua itu renewable energy. Karena from the government themselves, mereka udah nge-claim, nge-state bahwa by 2035, itu bahkan mereka udah nggak mau nerbitin SMK buat mobil. Mobil biasa. Meaning, semua orang harus transis ke electric vehicle. Jadi buat company-company yang sekarang udah mulai, menurut gua, I think it's gonna be a very lucrative growth, exponential in the next few years. Apalagi ini katanya mau ada subsidi. So I think future kayaknya sih dua itu sih yang gue lumayan optimis for now ya. The rest ya it's going on lah, kayak B2B, kayak apa agritech, fisheries. Ya dari dulu Indo udah gede sih maritimnya, jadi ya cuma tinggal tambahin satu model kayak orang bantuin ngumpulin gitu kan, terus tinggal dijualin lagi ke pembeli, ya itu bisa lah one of the model. Tapi ya udah segitu-segitu aja marketnya. Hmm, hmm. EVs kita di Indonesia ada nggak ya, Pak? Banyak. Company yang develop electric vehicle. Kalau motor udah banyak, mobil masih limited. Mobil tuh masih company dari luar lah, kayak Hyundai, Wuling gitu kan. Tapi kalau motor udah, Tesla ya. ya Tesla ya katanya mau bangun pabrik bentar lagi. Motor udah lumayan banyak. Motor tuh ada Gesit, kalau kalian pernah denger tuh Indonesia punya, Hmm. ya kan. Dan renewables tuh nggak cuma ngomongin mobil motor listrik sih, ada kayak solar panel, ada kayak energy management, gitu-gitu sih. Oke, oke. Kalau misalnya kita bahas tentang renewable energy bisa satu sesi lagi ya, kalau Luis ya. Oke, mungkin udah lumayan nih, udah 1 jam kalau Luis. Thank you banget. It's a very fun discussion tonight ya. Mungkin kita boleh lanjut nih kok ke Q&A ya kok. Untuk final Sure. tipsnya tadi for the industry, kalau Luis sudah state consumer goods and also renewable energy. Let's jump into questions and answers dari teman-teman. Bagi teman-teman yang ada questions, boleh langsung chat di kolom komentar. Dari Cakap juga kalau misalnya ada, boleh minta tolong dari PSC-nya untuk share ke kolom chat kita juga ya, dari tim Cakap. Ada dari Rachel Tristan. Menurut Ko Luis, berdasarkan pengalaman udah cobain berbagai macam pekerjaan ya kan, dan kerja di berbagai company, what is the most important skill to have buat succeed in your career journey? What is the Ya, most important skill kok? oke. Pertama, flexibility. Kedua, hard Flexibility. work. Bukan Okay, hard work. why flexibility? Flexibility meaning jangan kaku. Misalkan kalian punya, ini susah sih jelasinnya. Menurut gue ini agak nggak berlaku buat semua orang, tapi flexibility is very important. Misalkan menurut kalian ini salah, nggak bisa dilakuin. Tapi kalau emang dari stakeholders itu menurut mereka perlu dilakukan dan ada reasoning yang tepat, kalian harus menyingkirkan ego kalian sedikit buat ya udahlah I try to fit in. Karena menurut gue itu Okay. penting banget in the professional world. Nggak bisa terlalu kaku lah. Ada beberapa hal yang kalau emang perlu ditembus ya harus ditembus gitu. Kedua, persistent. Ngomongin persistent tuh ngomongin kayak misalkan nyari kerja. Aduh, gue ditolak nih 20 company. Ya udahlah, mungkin emang jatah gue di company A ini. Enggak. Itu meaning kalian belum working hard enough buat gue ya. Kalau emang udah merasa semuanya udah dicoba, let's say dari 100 available companies dan semuanya udah kalian coba, barulah kalian bolong ngomong ya udah mungkin emang for now di company ini gitu. Oke. Ya, itu yang Oke. menurut gue. Oke. Kalau thank you. Ini ada dari teman kita di Cakap, Susi. Kalau Luis invest di sama apa aja kalau Luis?
Waduh, ini lumayan lumayan sensitif ya. Nanti Oke, kalau misalnya turun sahamnya, waduh bisa dicaci nih kok. ya, ya. Eh, Disclaimer dulu. ya ini disclaimer aja ya, ini for fun aja. Kalau sekarang as of now, gue udah masuk di gini, saham itu dua ya. Ada satu yang kalian lihat dari fundamental, dua tuh dari information flow. Misalkan ada kayak Oke. isu atau apa segala macam. Kebetulan gue sering bergaul dengan anak-anak market juga, jadi kadang gue suka denger, oh ada informasi ini. Ketika kita udah dengar informasi itu, kita telaah lagi, menurut kita make sense atau enggak. Kita lihat mereka punya performance di masa lalu. Nah, kalau ngomongin directly saham apa, eh, the past 1 month, gue udah masuk di beberapa saham IPO, which yang gue Oke. denger adalah begini, dan gue cross check juga. Terus kalau ngomongin saham yang bukan IPO-nya, itu gue ada masuk di eh, consumer goods yang kayak Alfamart misalkan gitu kan. The reason being kenapa? Kalau kita tuh dari visi ngeliatnya gini, investment itu kita bukan invest buat sekarang. Misalkan gue lihat oh net profitnya 10 juta. Nah kita tuh nggak boleh tuh net 10 juta itu. Yang kita lihat itu harus kayak 1 tahun lagi 10 juta Forward. ini apa? Ya kan? Oke. Nah kalau dari yang gue lihat karena gue lumayan dalam di consumer goods, semua brand apapun di Indonesia itu eventually akan butuh retail store kayak minimarket. Dan Indomaret, Alfamart ya. dan yang growth-nya paling bagus tuh so far Indomaret dan Alfamart. Dan kalian coba do your own research, tapi Alfamart tuh grow in terms of stores-nya bagus banget in the last few years. Jadi gue mencoba invest di saham-saham sahamnya seperti itu. Kedua, gue juga ada invest di saham komoditi yang nikel. Karena I pretty much believe kayak itu lumayan long term, cuman gue udah nggak di dalam sih, cuman gue udah selesai lah, udah exit gitu kan ceritanya. Dan itu tren-trenan juga, politik pengaruh banget. Jadi 2023, kalau gue saranin, keep observing, wait and see, tapi siapin cash aja. Jangan terlalu gegabah. Belilah saham ketika mereka merah semua harganya. Jangan beli saham ketika marketnya hijau semua. Itu saran dari gue. Kalau lu mau ngomongin saham apa, Cari sendiri ya. gue lagi liatin Neobanks. Gue lagi liatin. Karena Neobanks. ya, Digital banks Neobanks berarti itu ya kalau digital isinya. banks. Kenapa? Karena suku bunga nih udah lagi mau turun nih. Kemarin kan naik terus kan, sekarang udah mulai kayak tadinya naik, udah lagi mulai ngedaki Udah ke melandai. melandai. Nah, ini meaningnya apa? Uangnya makin murah. Jadi harusnya bakal ada inflection point one day, which bagus buat digital banks kayak mereka. Gitu. Oke, oke, menarik. Oke, Kak Luis, mungkin kita lanjut nih dari dunia persamaan, kita lanjut ke pertanyaan karir lanjutnya dari Axel Hosea. Menurut Kak Luis, untuk memulai karir venture capital sebagai fresh graduate, apakah ada saran apa saja yang harus dipersiapkan? Oke. Menurut gue, venture capital is a very complex skills yang dibutuhin. Cuman nggak berarti kalian nggak bisa sebagai fresh graduate masuk. Paling gampang adalah take it till you make it pertama kali. Lu nggak usah ngerti mengenai deep down economics-nya gimana, unit profitability gimana, baca aja news. Oh, di US fundraise tuh baru perusahaan robot atau perusahaan VR, valuasinya segini, alasan mereka bakal sukses begini. Lu update sama semua berita, ketika lu interview, lu bisa ngomong, oh di luar tuh trennya kayak gini loh. Di Indo kemungkinan bisa karena marketnya kayak gini loh. Basic reasoning kayak gitu aja menurut gua cukup buat awal-awal. Sisanya fake it till you make it. Lu kerja, lu akan belajar secara nggak langsung. Yang penting lu punya mindset adalah cobalah untuk tidak memperlihatkan kegoblokan lu, walaupun lu goblok. Learning by doing lah ya, kok ya. Ya, sorry ya, gue agak straightforward kasar, tapi I think that's the easiest way to speak. Oke. Siap. Semoga menjawab pertanyaan Axel. Ada selanjutnya dari Rachman, dari Cakap nih. Meningkatkan kepercayaan diri di perusahaan baru gimana, Ko Luis? Karena mungkin kita sebagai employee yang baru ya, Ko Luis, masuk ke sebuah perusahaan yang mereka memang udah punya job desk sendiri, udah punya habitnya sendiri, itu kan satu hal yang nggak nyaman kan ya, Ko Luis ya. Nah, pasti ada rasa insecure. Nah, gimana tuh caranya kita jadi percaya diri, confidence? Menurut gue itu happens ke semua orang, even gue. 3 bulan pertama gue di sini kan gue bisa dibilang
ada probation period gitu kan, 3 months. Hmm. Gue juga ada was-was kayak, yang gue bakal lolos nggak ya probation period, walaupun selama 2-3 bulan itu gue merasa I'm not doing anything yang jelek, ataupun kayak berpengaruh buruk banget. Mungkin kayak 1-2 kali ada miss, misalkan ada lupa ada apa, tapi nggak sampai yang krusial gitu kan. Dan gue ada rasa was-was selama 3 bulan itu, gue merasa, am I gonna pass this probation or not gitu. Kalau lu nanya gue gimana caranya lu confidence, pertama lu harus tahu dulu value lu apa. Ketika lu udah tahu value lu apa, lu udah tahu, oh company ini kalau nggak ada gue akan kekurangan ini nih, akan butuh ini. Ketika lu udah tahu, misalkan kayak gue di ATM gitu kan, kebetulan ini foreign company. Oh, kalau gue bisa connectin mereka ke local ecosystem, gue punya banyak social network, I think that's a very good leverage. Nah, itu kalau lu udah ngerti, lu akan bisa mungkin lebih confidence ya. Ya udahlah, siap. Menurut gue, kayaknya mereka butuh gue juga deh. Jadi ya harusnya oke lah, gitu kan. Atau misalkan dari lu kerja di perusahaan lokal, oh cara kerja lu bagus, lu bisa cover bos lu bahkan kalau lagi sakit segala macem. That's a very good thing. Jadi before you defeat your confidence, make sure lu ada value. Kalau sampai lu merasa ada value lu kurang, lu harus belajar berarti. Lu harus ekstra belajar dibanding colleagues lain. Sehingga at least posisi lu nggak paling bawah, itu udah paling gampang sih. Know your strength ya, know your strength, know your values ya. Oke. Oke, Ko Luis, thank you for the answers. Ada lagi question, Ko Luis, how do you feel about working from a big salary to a small salary in Indonesia? Mungkin banyak orang stereotype kerja luar negeri itu gajinya lebih gede dibandingkan di Indonesia ya kan, karena currencies and everything. And how do you feel about that? Yeah, that's right. Jujur waktu gue di PwC itu gue downgrade dari kerjaan gue di Philip Morris. Philip Morris was giving me like two to three times bigger than my PwC job, karena double the money. Ya, double the salary. Intinya Philip Morris itu karena udah perusahaan gede dan mereka perusahaan tobacco kan, udah dibayar lah kasarnya gitu kan. Nah, gue balik ke PwC, gue downgrade. Dan waktu itu mindset gue adalah gue mau belajar. Kalau udah gajinya kecilan nggak apa-apa, yang penting in 1 to 2 years exit gue tuh banyak, gue bisa kemana aja. Even waktu itu waktu gue accept offer PwC itu ada offer beberapa company lain, including Shopee. Even Shopee pun ngasih gue waktu itu lebih gede, gitu kan. Waktu itu gue inget banget Shopee itu offer gue product management PM, dan I think it was a pretty interesting career track back then. Tapi ya finally gue nggak ambil. Jadi I think it's not a problem small salary. Yang penting lu tahu end goal-nya adalah gue akan bisa panen lebih banyak kalau gue in the future, walaupun sekarang gue lebih kecil gitu. Benar. Oke. Padahal Ko Luis juga aware pada saat itu dengan gue masuk PwC ini kerjaan lebih berat nih ya kan? Kerjaan lebih berat bisa sampai Oke. Thank you, Ko Luis. Ini dari Sushi tadi. Thank you, Ko Luis, katanya tentang yang saham tadi. Oke. Ko Luis, I think Talent Connect kali ini sampai sini, Ko Luis. Thank you banget for sharing with us, teman-teman talents di Cake Resume. Udah lumayan lama ya, sejam 10 menit lumayan. It's a very fun discussion with you tonight. Thank you banget, Ko Luis. Mungkin buat teman-teman Cake Resume juga boleh lihat nih, kita udah taruh social media kita di deck-nya, di presentation deck-nya untuk cakeresume.id ya guys. Ini ada typo sedikit. Dan selanjutnya ada cakeresume.jobs, ada LinkedIn Cake Resume, TikTok cakeresume.global, dan Telegram Business dan Marketing Community, dan juga Tech Community. Oke, buat teman-teman semua, mungkin kita boleh foto dulu nih, Ko Luis. Kita boleh foto dengan Ko Luis dan juga teman-teman yang join dari Zoom ini. Kita foto bareng dengan tim dari Cake Resume juga. Mungkin boleh open cam ya dari tim dari Cake Resume. Mungkin Shivani dan Ci Rachel juga boleh open cam nih. Ada teman-teman Cake Resume. Oke, siap. Oke, teman-teman di dalam Zoom juga boleh open cam ya kalau mau. Kita langsung aja take a picture. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gaya C boleh kok. Gaya C, Cake Resume ini kok. Oke, boleh. Tangan kanan.
Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, oke. Alright, thank you Ko Luis and thank you for the audience for tonight's Talent Connect. Kita bakal ngadain Talent Connect lagi setiap bulan ya. Kita mengadakan Talent Connect ini monthly dengan speaker yang berbeda pastinya di bulan depan dan juga topik yang interesting dan juga berbeda pastinya di bulan depan. Oke, thank you Ko Luis for tonight. I appreciate your time and also your willingness to join this Talent Connect. Dan juga thank you audience semua, teman-teman semua. See you next month. Thank you guys. Bye.